Saat ini saya ingin bicara kepada Anda tentang bahagianya hidup yang digembalakan Tuhan. Sebenarnya kasihan orang yang hidup tanpa Tuhan. Kasihan orang yang hidup tanpa teman. Kita buka Mazmur 23, saya suka sekali khotbahkan passage ini. Tapi setiap kali saya mengkhotbahkannya selalu dapat sesuatu yang baru. Bahkan ketika setiap kali saya membacanya, nggak dapat tema yang sama. Saya ajak Anda untuk masuk ke sanjak hati Tuhan ya. Ini puisi dari hati kasih. Bahagianya hidup yang digembalakan Tuhan. Catat itu sebagai tema kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saja. Tuhan gembalaku yang baik, saya baca semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Saya nggak bisa dengarkan Anda ngomong amin di situ, tapi Tuhan bisa. Tuhan mendengarkan Anda. Saya dan Anda tidak ada jarak. Kita sama-sama dalam satu ruangan namanya hadirat Allah. Hari-hari ini, orang paling kasihan bukan orang yang nggak punya uang. Bahkan orang yang kena corona pun bukan yang paling kasihan. Bahkan orang yang harus berkabung ditinggal oleh seseorang yang dia kasih, itu kasihan sih. Tapi paling kasihan adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Karena mereka nggak punya kepastian. Di hidup ini nggak ada kepastian. Di hidup akan datang apalagi, sama sekali nggak pasti. Lebih pastinya, lebih tepatnya, pasti akan binasa. Karena itu saya anggap orang yang hidupnya digembalakan oleh Tuhan Yesus itu yang paling happy. Paling fulfilling lah ya, kalau happy itu bukan senang versi dunia, senang yang semu, dapat barang, bosan kemudian. Tapi yang disebut bahagia di sini, blessedness, artinya kepuasan batin tiada duanya, dan kita punya blessed assurance. Kita punya keyakinan akan hidup yang kekal. Wow, itu tiada duanya. Ayat ini dimulai dengan hubungan berakhir pada kematian. Tapi kematian hanyalah pintu bagi orang yang digembalakan oleh Tuhan. Nah kita lihat sekarang Mazmur Daud bunyinya begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertama-tama Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Bukan berarti hidup kita itu bebas persoalan. Siapa bilang kalau seseorang yang menerima Yesus itu hidupnya mulus? Enggak. Bukan berarti kita juga nggak punya keperluan atau kebutuhan. Pasti you and me, Anda dan saya masih kurang sesuatu. Hari ini saya masih kurang keturunan. Sudah menikah 7 tahun belum dikaruniai anak. Ada juga yang kurang uang. Aduh susah ngos-ngosan, ini gimana bertahan. Ada juga yang kurang kesehatan karena tubuhnya sakit, harus recovery, nggak tahu ini bisa sembuh nggak. Kita semua pasti punya kekurangan, jadi ayat ini bukan bicara tentang kekurangan begitu. Ayat ini bicara tentang dalam hubungan dengan Tuhan, kekurangan apapun yang sekarang kita nantikan, itu sudah terisi sama Yesus dulu. Jadi kalau kita itu punya kekurangan segini, hidup sama Tuhan itu, ini akan diisi kekurangan itu dengan kasih karunia atau grace namanya. Kadang-kadang Tuhan mengisinya sesuai dengan kebutuhan kita, atau sesuai aplikasi gitulah ya. Tuhan mengisinya yang kita perlukan. Orang sakit nih, lalu Tuhan isi dengan kesehatan, plum, langsung boom, penuh lagi. The cup atau pialanya penuh terisi. Dia bersuka cita, aku disembuhkan, aku disembuhkan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita yang kita butuhkan. Jadi takkan kekurangan aku itu, Tuhan berikan dan kabulkan apa yang kau perlu. At times, tapi kadang-kadang Tuhan memberinya bukan sesuai yang kita inginkan. Kekurangan kita itu digantikan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang kekal sifatnya. Takkan kekurangan aku, contohnya, ada orang tertentu yang hidupnya itu susah seperti Ayub. Tapi dia tahu bahwa Tuhannya mengasihi dia. Seperti Paulus itu belum sembuh, duri dalam dagingnya. Ahli teolog mengatakan mungkin dia sakit mata. Bayangin, seseorang yang sapu tangannya aja menyembuhkan orang, dia sendiri berdoa 3 kali, kok seolah-olah belum didengarkan.
Tapi Tuhan gantikan semasa itu dengan kalimat ini. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan gantikan kepada sesuatu yang kekal. Paulus, hidup ini sementara. Kurang sesuatu, nggak akan dampak kekalnya. Atau kalau kita hari ini punya sebuah kekurangan dalam hidup ini, kita keluhkan. Kenapa orang lain punya papa mama, aku yatim piatu. Tuhan gantikan dengan sesuatu yang bukan duniawi. Yaitu kita bisa berdoa. Doa Bapa kami di dalam sorga. Tuhan berkata, akulah ayah bagi yang tidak berpapa. Akulah suami bagi yang tidak bersuami. Jangan remehkan loh ya sesuatu yang gak kelihatan. Jangan pernah ukur Tuhan dalam nama keperluan atau kekurangan. Jangan pernah ukur dia hanya dengan materi. Ada banyak berkat yang sama bagus, sama indahnya, bahkan lebih indah dan kekal sifatnya yang tidak kelihatan. Orang yang ikut Yesus hidupnya digembalakan sama Tuhan itu enak. Karena dia defisit berapa itu diisi sama Tuhan Yesus. Baik diisi sesuai kebutuhannya, atau diisi dengan sesuatu yang sifatnya tidak dari dunia. Hidup di dunia ini sementara. Seperti rumput yang besok hari akan dibakar. Seperti tanaman yang layu satu hari kemudian. Aduh, kurang ini itu, biasalah. Transit doang. Tujuan kita bukan di sini. Karena itu Tuhan ajarkan kepada kita ayat 1 ini. Kalau Tuhan adalah gembalamu, tak akan terasa kekurangan-kekurangan itu. Apalagi kalau Tuhan sertai, Tuhan punya rencana, selalu ada maksud ilahi di baliknya. Dan Tuhan itu gak pernah lepas tangan sama domba-dombanya. Gak pernah Tuhan itu setelah tangannya berlubang paku, aku menebus kamu, dan mulai hari ini, aku gak ngurusi kamu urusi sendiri. Enggak loh ya, Tuhan sekali berlubang paku, tangan itu akan menggembalakan. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 2a, indah ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, jadi ingat nih kata-kata Tuhan Yesus, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi orang yang ikut dia punya tempat meletakkan kepala, aneh enggak? Itu orang-orang yang mau ikut Yesus tapi pakai syarat segala. Ada banyak sekali tuntutannya. Aku mau ikut Tuhan kalau nanti aku udah direstui. Aku mau ikut Yesus setelah menguburkan ayahku dulu. Aku mau ikut Tuhan membajak ladangnya, tapi sekali-kali izinkan menoleh ke belakang. Tuhan bilang, mau ikut sama aku, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepala. Memang sih, tuntunan Tuhan itu kedaulatannya. Jadi kita nggak bisa atur yang maha kuasa. Tapi satu hal yang pasti, tempat kita berbaring dalam hidup ini, di hidup yang penuh dengan segala sesuatu tidak pasti, tempat kita berbaring adalah karakter Yesus. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu bukan padang rumput sama sekali. Padang yang berumput hijau itu hatinya Tuhan. Tuhan itu punya pikiran yang terindah untuk kita. Yang dalam hal itu you can settle. Dalam hal itu you and I, Anda dan saya boleh rasa aman. Satu hal yang gak berubah, tidak ada pertukaran bayangan di dalamnya. Tuhan kita tidak punya maksud jahat. Aku tidak punya rancangan kecelakaan atas hidupmu. Jadi kalau kita ikut Yesus itu punya tempat membaringkan kepala. Bahkan seperti Yohanes, dia membaringkan dirinya pada dada Tuhan. He lean on Jesus dalam bahasa Inggrisnya. Berarti dia miring begini. Mendekat ke Tuhan seperti manja. Karena dia tahu Tuhannya tidak akan melukainya. Gurunya tidak akan menjerumuskannya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu bukan rerumputan atau tumbuh-tumbuhan. Itu bicara soal karakter Tuhan. Tuhan memang tidak punya tempat meletakkan kepala. Papa kerja keras ceritanya. Supaya anakku nanti tidak sengsara hidupnya. Saya bolehlah jadi tukang becak ceritanya. Anak saya bisa kuliah universitas ke perguruan tinggi. Tuhan tidak punya tempat meletakkan kepala. Supaya you and I, Anda dan saya punya tempat meletakkan kepala kita di dadanya. Karena itu dosa terutama dalam dunia ini. Sebelum semua dosa masuk adalah dosa curiga sama Allah. Adam dan Hawa kan melakukan dosa itu. Dosa dia apa sih? Curi buah. Bukan, sebelum itu. Curiga, jangan-jangan Tuhan simpan yang terbaik untuk dirinya. Kita nggak boleh makan dari pohon ini, kata ular. Nanti kalau sampai makan, saya seperti Tuhan. Nanti Tuhan merasa ada saingan. Nanti saya akan dijerumuskan, saya akan diusir dari Taman Eden. Jangan curiga. Bahagia hidup digembalakan oleh Tuhan adalah kita nggak perlu rasa was-was. Hidup memang penuh dengan hal-hal tidak terduga. Tuhan kita dapat diduga kok. Semua karakternya dalam firman-Nya. Kalau kita perlu curiga itu sama kehidupan. Makanya itu harus dekat sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, stabil hidup kita. Karena hidup tidak menentu, Tuhan itu pasti. Jangan dicampur baurkan, bedakan antara Tuhan dan kehidupan.
Di dunia ini, di hidup ini, kamu akan mengalami banyak pencobaan, kata Tuhan. Tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi, memang di dunia ini diombang-ambing. Kita mau kumpulkan harta, selalu ada ngengak memakannya, pencuri mencurinya. Jangan marah sama Tuhan kalau itu terjadi, kayak seolah-olah Tuhan mencuri. Enggak. Lari ke Tuhan dalam setiap masalah. Karena Tuhanlah tempat meletakkan kepala. Tuhanlah tempat kita berbaring. Every time you come to Jesus, ya, satu hal yang saya pelajari hampir 30 tahun hari ini. Saya mengikut Yesus. Nggak lama dibanding beberapa orang, cukup lama dibanding beberapa orang. Satu hal yang saya bisa saksikan, ikut Tuhan itu very settling. Orang bilang kalau settle itu kalau sudah menikah. Enggak, kalau settle itu kalau sudah kenal Tuhan. Hidup kalau digembalakan Tuhan, menikah atau bujangan, pasti settle. Saya jadi suami gampang jadi family man, karena saya settle hatinya. Saya jadi bujangan gampang sekali fokus kepada apa yang saya kejar, tidak buang hidup saya pada dosa, nggak berdiri di nasihat orang fasik. Kenapa? Karena settle hatinya. Paling enak ikut Tuhan Yesus itu. Dia nggak janji semua mulus. Dia nggak janji beri kita harta selalu sehat dan selalu dapatkan yang diinginkan. Enggak, tapi ikut Tuhan itu selalu ada kepastian. Tuhan itu trustworthy. Why I believe in Jesus? Write this down because he is the most believable. Kenapa saya percaya Yesus? Karena dia paling bisa dipercayai. Siapa lagi? Yang lainnya itu nggak menentu, manusia bisa berubah. People change, you see. Orang berkata, orang bisa berubah. Dulu baik sama kita, terus gimana? Karena itu kalau dijahitin orang juga jangan putus asa. Dia juga bisa baik sama kita lain hari. Tenang aja. Comes and goes lah, datang dan pergi. Kalau sama Tuhan, nggak ada pertukaran bayangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Menembus awan kelabu. Pandang kemuliaanmu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, dalam Tuhan nggak kurang-kurang bimbingan. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Dalam Tuhan itu banyak nasihat, dan Tuhan itu punya banyak penasihat. Orang Majus itu nggak pernah punah. Zaman Yesus bukan hanya 3, kalau Anda baca seksama. Orang Majus itu nggak cuma yang 3, dia bawa 3 macam pemberian, tapi nggak hanya 3, kita nggak tahu angka sesungguhnya. Di dunia juga sama, ada banyak orang Majus Tuhan. Jangan pilih-pilih orang, nggak perlu kita pilih-pilih figur siapa. Kalau Tuhan berbicara melalui orang tersebut, berterima kasihlah sama Yesus, engkau diperingatkan. Tapi dalam Tuhan, ada nasihat, ada kasih mesra. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Enaknya ikut Tuhan apa? Kita itu dapat bimbingan. Nggak pernah ya kita datang ke hadirat Tuhan, lalu keluar itu hampa. Nggak pernah. Nggak tentu doa kita semua dikabulkan. Kadang-kadang Tuhan rasa itu buruk untuk kita. Justru kalau kita dapat yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali saya menghadap Tuhan Yesus, Tuhan tuh nggak pernah bosan sama saya. Tuhan nggak pernah berkata, lu lagi, lu lagi. Di kitab Yakobus kan dikatakan, ya kalau siapa kurang hikmat minta. Kata minta itu berkali-kali minta. Ketoklah, Tuhan malah suruh kok Tuhan tantang. Nggak pernah Tuhan berkata, kok kamu lagi sih? Kita datang ke Tuhan sekali, ya diberkati sekali. Kita datang Tuhan 7 kali, ya 7 kali kita dapat sesuatu yang baru. 7 kali 70, nggak akan pernah bosan-bosan. Karena itu saya nggak percaya episode mana lebih bagus dalam saat teduh. Setiap episode ketemu Tuhan itu bagus melulu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketemu Tuhan, pulang pasti bawa bimbingan. Nggak tentu langsung dapat sebuah mujizat, tapi saya pasti dapat tuntunan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, itu sifatnya. Tapi ikut Yesus itu lebih dari agama. Karena dia jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Artinya, kalau saya ketemu sama Tuhan, saya dapat bimbingannya bukan hanya untuk hidup sekarang. Kalau hidup sekarang kan, ya udahlah, filsafat bisa. Ya sedikit norma, prinsip-prinsip sini sana. Tapi ikut Tuhan itu dapat bimbingan sampai hidup setelah kematian. Kehidupan kekal. Dan itu bukan teori atau dongeng. Firman itu nyata. Saya bukan orang yang mudah ditipu. Saya bukan orang yang skeptis, tapi saya orang yang sangat-sangat logis. Saya percaya sama Tuhan, percaya nggak? Karena Tuhan paling bisa dipercaya. Dan I believe every word it says. Setiap kalimat, setiap kata, huruf di dalam Alkitab tentang hidup yang kekal. Sorga, neraka, upah yang menanti kita. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebangkitan. Saya percaya. Dan itu membimbing hidup saya. Justru karena saya percaya itu, back from the future, seperti kembali dari masa depan, seperti dihitung mundur, hidup saya itu sekarang tiktok. Ada jam mundurnya dihitung sampai kembali ke rumah Bapak. Saya nggak mau cepat-cepat sih, karena Anda masih butuh saya. Tapi terus terang, saya lebih senang hidup di sebelah sisi sana, daripada di sisi sini. Makanya Paulus berkata, aku dilema. Aku tahu lebih baik aku bersama dengan Kristus. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kira-kira gini bahasa sehari-hari dalam surat Paulus. Lebih baik aku tinggal bersamamu,
supaya kamu berbuah imannya karena saya. Tapi terus terang saya beritahu ya, saya tahu hidup saya dan hidup setiap orang, semua itu dihitung mundur sekarang. Kalau kita sudah menerima hidup kekal, apa yang kita yakini sebagai janji Tuhan, hidup setelah kematian, itu yang menuntun hidup kita hari ini, agar tidak sia-siakan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Wow! Ia menyegarkan jiwaku, dari kata segar itulah refreshing. Teman-teman, yuk refreshing yuk, kita berlibur kemana? Wah, sebelum pandemi. Maunya jauh-jauh nih, pergi ke benua mana. Sekarang dekat-dekat aja udah Kamsyah. Terima kasih. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan itu jagonya refreshment. Kenapa kok ada orang Kristen yang mengeluh, menggerutu, stres, depresi? Nggak harus sih. Kalau kita kenal Yesus dengan benar, kita nggak akan sampai terpuruk begitu. Kita bisa sedih, berkabung juga bisa. Orang Kristen itu aneh. Hanya anak Tuhan yang bisa berduka karena ditinggal seorang yang mati. Asal orang itu dalam Tuhan loh ya. Tapi mereka bisa nyanyi-nyanyi waktu perkabungan. Sebab hanya anak-anak Tuhan yang bisa berkabung tidak seperti orang tanpa pengharapan. Hanya kita yang bisa berduka tapi tidak putus asa. Karena kita itu menembus kelabu. Karena Tuhan itu menuntun kita bukan hanya di hidup ini, tapi sampai selama-lamanya. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi Tuhan kalau kerja itu gini, saya ajari ya. Tuhan itu nggak pernah kerjanya gini. Pencobaan, nggak pernah. Nanti jangan-jangan kita akan hangus dan patah semangat. Tuhan itu nggak akan izinkan pencobaan kita itu melebihi kekuatan kita. Karena itu Tuhan selalu gini. Tuhan kalau main keyboard, itu nggak hanya mainkan putihnya. Atau piano itu hitamnya juga. Crash flatnya masuk semua. Tuhan itu jagonya, Tuhan itu maestro. Tuhan kalau mainkan melodi kehidupan itu nggak pernah pencobaan. Dia selalu pencobaan, refreshing. Pencobaan, refreshing. Yesus setelah dicobai, di padang gurun 40 hari 40 malam itu, dijamu malaikat sesudahnya. Anak Allah loh. Pencobaan apa bisa melebihi kekuatannya, tapi Bapa tahu memperlakukan putranya. Masa Tuhan tidak tahu memperlakukan putra-putrinya seperti Anda dan saya? Jangan mengeluh, jangan takutlah. Dia selalu menyegarkan jiwa kita. He never fails. Our God has the best sense of humor. Dia yang menciptakan humor, dia punya selera humor yang tertinggi. Tapi seleranya nggak kampungan. Selera humornya Tuhan begini. Kita dicoba ini, dilempari batu, difitnah, disenggol, digoyah. Ujungnya tiba-tiba kita dapat sesuatu yang orang lain nggak dapat. Karena penderitaan kita dan air mata kita ditabung dalam kirbatnya. Tuhan seperti mau menghibur kita, padahal nggak perlu sih. Udah nggak usah dikasih itu, nggak masuk neraka aja, saya sudah bersyukur seumur-umur. Kita nggak jadi masuk neraka aja ya, kita diterima di sorganya yang baka aja. Itu aja kembaliannya nggak terhingga. Kita nggak bisa membeli, nggak bisa membayarnya. Tapi Tuhan seperti seolah-olah, dalam bahasa Chinese-nya, singgula. Seolah-olah, aduh kamu sudah menderita ya, kasihan anakku ini. Ini refreshing. Tapi Tuhan juga nggak pernah refreshing terus. Nggak pernah. Nanti jangan-jangan kita malas. Atau terlalu kerasan di dunia. Atau terlalu rasa aman yang palsu, rasa aman dalam sesuatu. Berkat itu bisa bahaya loh. Kalau dikasih berkat. Lama-lama kita memberhalakan berkat jadi berhala. Karena itu Tuhan tahu, Tuhan izinkan. He knows what's good for you. Dia tahu. Ia menyegarkan jiwaku. Percaya sama Tuhan aja. Jangan pernah merasa, kenapa aku bertubi-tubi? Enggak lah. Sebab kau tidak hitung berkatmu, yang dihitung hanya pencobaannya, makanya kerasanya bertubi-tubi. Padahal sesungguhnya ada penghiburan. Ayub pun diantem berkali-kali. Tuhan kasih penghiburan kok teman-temannya. Meskipun teman-temannya salah ngomong nih ceritanya. Tapi tetap dihibur lewat their company atau kehadirannya. Ada juga temannya yang bicaranya oke. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tanpa teman. Karena kasihan orang tanpa Tuhan dan kasihan orang tanpa teman. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berikutnya, wah ini begitu dalam ya. Kalau kita bahas satu persatu rasanya nggak cukup waktu. Tapi ikut sama saya aja. Pokoknya sebatas waktu yang disediakan kita bahas sebanyaknya ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini bagus. Ini menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini bukan jalan kita, ini jalan Tuhan. Jalanku lebih tinggi dan rencanaku lebih tinggi dari rencanamu. Ini disebut purpose driven life itu loh. Dulu pernah ada buku yang begitu. Ini yang disebut purpose driven life itu. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Itu bukan jalan hidupmu. Aku tunjukkan jalan yang baru. Tuhan akan memberi kita visi lebih tinggi dari hidup ini.
Tuhan memberi kita visi lebih besar daripada sekedar untuk hidup kita. Atau orang-orang yang kita kasih, yang kita kenal di kanan kiri, atau keluarga sendiri. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini jalan oleh karena namanya. Ini bukan jalan oleh karena dirimu. Paham maksud saya? Saya kasih contoh untuk hidup saya. Saya punya visi pribadi. Saya punya visi untuk keluarga saya. Tapi Tuhan beri saya visi yang lebih tinggi. Saya tahu visi itu adalah milik namanya. Itu nggak ada hubungannya dengan Marga Mantova. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid adalah jalan oleh karena namanya di hidup saya. Dan saya butuh dukungan Anda juga untuk menggenapi itu. Dimulai dari tahun 2030, 300 gereja berdiri dulu, dipenuhi dengan anak kecil yang penuh buat anak muda, teruna yang mendapat penglihatan, orang tua yang mendapat mimpi. Dan itu membuat saya hidup tiap hari bergairah loh. Kalau enggak ya, orang kalau mengejar sesuatu yang duniawi, dia dapat, dia bosan. Lalu dia nggak tahu mau diapain lagi, mau gimana dihamburin. Tapi sayangnya, kutuknya di sini. Yang belum sampai ke taraf itu, penasaran ingin begitu. Lalu mencerca, memaki karena iri hati. Manusia itu hidup seperti anjing kejar ekornya. Nggak ketemu. Tapi Tuhan kasih kita jalan yang oleh karena namanya. Wow, itu visi yang lebih besar. I thank God para pengusaha yang di dalam gereja kami, jemaat, punya visi ini. Ibu rumah tangga punya visi ini. Pengacara punya visi ini. Anak muda punya visi ini. Anak kecil punya visi ini. Salah satu di YouTube, tidak lama yang lalu saya mentoring anak-anak kecil. Salah satu anak kecil bertanya sama saya, itu seperti ngobrol-ngobrol sama anak-anak, nanti segera ada, tapi tunggu saja di YouTube ini. Lalu salah satu anak tanya sama saya, Pastor Philip, apa doa pastor sebagai pendeta yang belum dijawab Tuhan? Saya bilang mendirikan gereja-gereja itu, yang saya sebutkan tadi. Dia berkata, oh I see. Terus saya tanya sama dia, masih kecil umurnya, masih umur 10 atau belum umur 9, 10. Saya berkata, would you help me someday? Will you? Dia bilang, yes pastor, I will help you. Itulah jalan oleh karena namanya. Ayat 4, kalau refreshing melulu, cepat lupa nanti. Lupa Tuhan bahaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan duri supaya kita menghargai kasih karunia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Isn't this beautiful? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Nggak hanya refreshing. Pencobaan diizinkan, tapi jangan takut dulu ya. Jangan curiga. Pencobaan itu sendiri berkat terselubung atau blessing in disguise. Karena kita jadi lebih personal dengan Tuhan Yesus. Mazmur itu lagu atau nyanyian. Hari ini Pak Robert dan Bu Lea bersama dengan kita kan juga penggubah lagu, begitu banyak lagu-lagunya. Ya, Redo juga sama, menciptakan banyak lagu di GMS Live. Coba bayangkan ya, kalau kita membuat lagu ya, saya gini-gini pernah sekali 2 kali bikin lagu. Lagu-lagu, kalau dimulainya dengan nya, ya lebih baik diakhiri sampai nya. Tapi kalau lagunya addressing God, you, kamu, bukan, gak berani ngomong kamu sama Tuhan, engkau. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau sudah engkau, ya engkau sampai akhir. Jangan engkaulah Tuhan, dialah Raja. Loh ini gimana toh? Atau dialah Tuhan, engkaulah Raja. Loh ini ngomong sama Tuhan jangan pelin-pelan. Ngomong sama siapa? Ayat 4 kok tiba-tiba berubah jadi engkau. Tadi di sini Tuhan adalah iya, yang membimbing, ia menuntun, ia membaringkan. Kok tiba-tiba jadi engkau? Gini loh, hidup yang digembalakan oleh Tuhan itu begini. Kok bisa? Ketika dalam masalah justru Tuhan semakin personal. Tadi kan pihak ketiga, si pemazmur cerita. Tapi ketika persoalan, seperti Ayub berkata, dulu orang berkata aku percayanya, sekarang aku sendiri, mataku melihatmu. Glory is nearest to those troubled souls. Justru kemuliaan itu bukan ada di gereja. Kemuliaan itu lebih dekat, lebih pribadi kepada orang yang sedang dalam masalah. Anak-anak Tuhan maksudnya. Yang digendong. Yang digendong oleh Tuhan itu domba yang bermasalah. Bukan hanya domba yang kecil, domba yang susah. Makanya ada pepatah begini di Alkitab. Siapa berduka, dia dihiburkan oleh Tuhan. Siapa haus lapar, dia dipuaskan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tiba-tiba jadi personal. You see, hidup digembalakan sama Tuhan itu nothing tulus, nggak bisa dikalahkan. Why? Justru ketika when you seem to lose everything, ketika Anda kelihatannya kehilangan segala sesuatu, justru dapat Tuhan.
Dulu Tuhan adalah iya, kita hanya bisa cerita doang. Sekarang Tuhan adalah pengalaman pribadiku. Tapi sekarang dia adalah engkau. Wow. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, berarti Tuhan kasih teman. Kok bisa? Katanya hidangan. Karena tidak ditulis engkau menyediakan makanan. Bukan food, tapi feast. Bedain, food, F-O-O-D itu makan. Feast, F-E-A-S-T, atau festival panjangnya, feast itu artinya hidangan. Itu artinya pesta. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, berarti Tuhanlah yang provide kita dengan teman-teman yang membangun iman kita. Ada feast berarti ada teman dong. Kalau enggak makan sendiri namanya kita ngemper di mana. Tapi kalau kita makan bersama itu baru namanya festival. Berarti kita enggak pernah sendirian dalam Tuhan itu. Ketika kita sebut Bapa kami dalam sorga, curigalah ketika kita berkata Bapa berarti dia punya anak-anak. Kalau kita berkata Bapa berarti kita masuk dalam sistem keluarganya. Berarti kita punya saudara-saudara seiman. Makanya berapa waktu yang lalu kan saya minta sama Anda kasih hashtag nih ceritanya. Saya butuh teman. Lalu saya minta kepada tim saat teduh beserta CG, kelompok sel Gereja Mawar Siaran untuk bisa mengarahkan Anda ke sebuah komunitas yang benar. Saya bersyukur sih. Masih terbuka, Anda tulis saja saya butuh teman. Jangan tulis saya butuh jodoh. Kalau saya nggak bisa kasih itu. Jodoh datangnya dari Tuhan. Bahkan Amsal pun berkata, harta dan rumah dari mama papa, tapi istri yang takut akan Tuhan dari Tuhan. Demikian pula suami apalagi, ya. Tapi saya butuh teman, nah itu kita bisa. Karena kita selalu bisa mempersembahkan kepada orang lain our friendship atau persahabatan. Karena Yesus adalah sahabat kita. Jadi kita harus bersahabat dengan orang lain. Yesus sahabat orang berdosa. Kita juga harus bersahabat dengan orang-orang berdosa untuk mengentaskan mereka sebab Tuhan mencari domba-domba yang tersesat dan terhilang. Saya sarankan, boleh nggak saya minta nanti di komen, di live chat juga, Anda bisa cerita aja, singkat-singkat aja cerita. Anda yang kemarin ada type, saya butuh teman itu, bagaimana Anda di follow up, bagaimana Anda di kontak, dan setelah Anda bergabung, Anda merasa apa? Ada perubahan apa? Dan mereka memperlakukan Anda seperti apa? Cerita aja. Dan supaya semua orang yang masih penasaran rohnya, juga akan memperoleh jawaban lewat kesaksian Anda. Dan Anda yang belum juga Anda bisa tulis, saya butuh teman. I need a friend, saya butuh teman. Nanti pasti akan ada yang menghubungi. I love you. Jesus loves you very much. Saya dulu juga orang yang penasaran, saya dulu juga tersesat. Tapi thank God hari ini nggak hanya punya Yesus. Yesus memberi saya hidangan. Nggak hanya punya Bapa di sorga. Saya juga terkoneksi dengan anak-anaknya yang lain. Ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Hidup penuh dengan kejutan kan? Tuhan juga, siapa bilang hanya kehidupan. Jadi kalau hidup punya kejutan, pegang erat pada Tuhan. Tapi Tuhan juga punya kejutan. Kebajikan dan kemurahan itu kalau dijus jadi satu, itu kejutan. Karena Anda nggak bisa menentukan kebajikan dan kemurahan. Upah bisa, Anda udah janjian di depan, gajiku sekian. Kebajikan kemurahan, itu kasih karunia, itu nggak bisa Anda tentukan. Hidup yang digembalakan oleh Tuhan itu penuh kejutan. Jangan sesat. Semua yang baik dan sempurna datang dari Bapa. Allah tidak mencobai siapa-siapa karena dia tidak bisa dicobai. Jadi kalau kita mencoba jangan berkata, Tuhan, engkau yang izinkan minimal. Atau kita fitnah Bapa dan berkata, ini dari Tuhan. Saya kalau ada sesuatu yang susah datang ke saya tidak akan tuding Tuhan. Saya akan lari ke hadiratnya, saya peluk dia. Papa tolong. Jangan kecewa sama Tuhan dulu. Jangan kalah sebelum mencoba. Jangan mundur sebelum maju. Tapi kalau saya dapat sesuatu yang baik, sifatnya bajik dan murah. Bukan murahan, kemurahan. Sesuatu yang bajik. Kebajikan, kemurahan, kau jus jadi satu, dijadikan satu di blender, itu namanya mujizat. Ketika itu saya terima mujizat apapun besar kecil, saya langsung berkata, saya seolah-olah menoleh ke Tuhan dan berkata, hayo dari Tuhan ya. Meskipun Tuhan tidak bubuhkan tanda tangan alias munculnya serba kebetulan. Kok bisa saya cari ini, ketemu ini? Kok bisa ya? Orang itu cari saya, ketemu sama saya. Nggak tahu, nggak ada namanya kebetulan. Kalau Tuhan tidak bubuhkan tanda tangan, saya pasti akan menoleh dan berkata, hayo Tuhan ya, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Kalau setan menghantui aku. Kalau Tuhan mengikuti aku. Kebajikan kemurahan itu mengikuti aku. Ini surprise dari Tuhan.
Saya yakin di saat teduh hari ini juga Tuhan punya surprises for you. He gives good gifts to men. Dalam surat Paulus dituliskan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada umat manusia. Dia naik ke tempat yang tinggi, tatkala dia naik ke atas sana, dia membagikan pemberian. Saya yakin hari ini banyak di antara Anda akan disembuhkan sebentar lagi. Katakan amin. Banyak akan dilepaskan. Terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. I'm so happy. Kata dalam rumah. Suatu hari saya tahu kematian hanya pintu. Sorga itu at home for me. Kita suatu hari kelak, ayat 6 ini akan digenapi. Sekarang belum, jangan cepat-cepat ya. Saya masih ada di sini juga, Anda juga. Suatu hari ayat 6b ini akan digenapi di hidup kita. Itu pun waktu digenapi, will be home, not gone. Kita akan pulang, bukan pergi. Itulah indahnya hidup digembalakan. Hidup digembalakan oleh Tuhan itu hanya bisa kembali, tidak bisa hilang. Hanya bisa pulang, bukan pergi dan menghilang. Saya yakin, ujung hidup kita sudah jelas. Pastikan hidupmu tegas. Hari ini, biarkan hidupmu digembalakan oleh Tuhan, bukan mengikuti hawa nafsu duniawi.